warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi kelancaran pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dianggap selesai. Sebelumnya kita absensi dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah jika hari ini kalian hadir semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu berita seputar Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama itu, siswa dapat mengetahui pengertian berita, siswa dapat menentukan unsur-unsur dan pola teks berita, dan yang terakhir, siswa dapat mengemukakan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, di sini materinya telah saya sediakan dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, jadi yang pertama ada pengertian berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Sedangkan secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Vrit yang berarti ada atau terjadi, atau juga berasal dari kata vrita yang berarti kejadian atau peristiwa. Nah, dari dua pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa berita itu sebuah tulisan yang melaporkan sebuah kejadian dengan tujuan untuk disebarkan ke khalayak umum. Nah, berita itu sering kita dengar bisa melalui radio, atau kita juga bisa menyaksikannya di televisi. Nah, sehari-hari itu kita pastilah ya mendengar atau menyaksikan berita, berbagai macam berita. Selanjutnya ada unsur-unsur berita. Di sini ada yang tahu unsur-unsur berita itu apa saja? 5W plus 1H, Bu. Ya, baik. Unsur-unsur berita itu terdiri dari 5W plus 1H. W yang pertama itu adalah what, atau peristiwa apa yang terjadi yang dimuat dalam berita tersebut. Nah, yang kedua ada who, atau siapa. Nah, artinya itu siapa pelaku atau yang mengalami peristiwa yang ada dalam berita tersebut. Nah, W yang ketiga itu ada where, atau di mana. Nah, berarti di mana isinya itu tentang di mana terjadinya peristiwa atau kejadian yang termuat dari teks berita tersebut. Selanjutnya ada W yang keempat, yaitu when, atau kapan, berisi kapan peristiwa itu atau kejadian itu terjadi yang termuat dalam berita tersebut. Selanjutnya W yang kelima itu ada why, atau mengapa. Nah, mengapa itu berisi alasan mengapa terjadinya peristiwa atau kejadian yang termuat dalam berita. Yang terakhir ada how, atau bagaimana. How itu berisi bagaimana proses terjadinya peristiwa atau kejadian yang termuat dalam teks berita tersebut. Pada slide selanjutnya, nah itu ada pola teks berita atau biasa disebut pola piramida terbalik. Nah, gambarnya itu seperti yang tertera di dalam slide. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Nah, bagian awal itu atau kepala berita itu berisi informasi yang paling penting. Nah, semakin ke bawah itu informasinya cenderung semakin tidak penting. Nah, selanjutnya ada kaidah-kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, yang pertama itu ada menggunakan bahasa bersifat standar atau bahasa baku. Nah, kenapa digunakan bahasa baku? Karena penggunaan bahasa ini atau bahasa standar ini lebih mudah dipahami oleh umum. Dan yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Jadi, penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan ujaran atau
pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan konjungsi bahwa. Nah, konjungsi ini digunakan sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, yang keempat itu ada menggunakan kata kerja mental. Yang kelima itu menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pasti ya, setiap berita itu pasti ada waktu dan tempat kejadiannya. Yang keenam itu menggunakan konjungsi temporal. Nah, pada slide ini telah saya sediakan contoh berita. Nah, silahkan kalian baca terlebih dahulu contoh beritanya. Nanti kita bareng-bareng kita tentukan unsur-unsur dari teks beritanya yang tadi yang ada 5W+1H-nya ya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu. Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita akan bersama-sama menentukan unsur dari 5W+1H-nya ya. Yang pertama itu what atau peristiwa apa yang terjadi dalam teks berita tersebut. Padatnya Pelabuhan Merak. Ya, bagus. Peristiwa terjadi itu yaitu padatnya Pelabuhan Merak. Nah, selanjutnya siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Truk-truk pengangkut barang non sembako. Bagus. Benar ya, jadi yang mengalaminya itu truk-truk pengangkut barang non sembako. Nah, yang ketiga itu where atau di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Ya, peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Nah, yang keempat itu when atau kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Ya, baik. 10 hari menjelang Lebaran, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 15 bulan 11. Nah, lalu yang why atau mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada 21 sampai 25 November. Benar, karena adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, selanjutnya how atau bagaimana peristiwa itu terjadi? Proses tersebut menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Nah, how itu bagaimana peristiwa itu terjadinya, yaitu proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk Pelabuhan Merak atau pintu masuk kapal. Bagus. Nah, kalian berarti sudah memahami tentang unsur-unsur berita ini. Nah, selanjutnya agar kalian lebih memahami mengenai teks berita ini, maka di sini saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu ada Siti, yang kedua ada Febri dan Anissa. Nah, untuk kelompok kedua itu ada Putri, Desi, dan juga Maya. Nah, jadi tugasnya kalian itu mengerjakan soal yang ada di dalam PowerPoint itu. Saya telah sediakan soalnya. Nanti kalian ikuti petunjuknya atau pertanyaannya ya. Nah, pertanyaannya itu telah saya sediakan juga ada di PowerPoint. Nah, tugas diskusinya itu ada kalian itu menentukan unsur berita, pola teks beritanya, dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, untuk diskusi saya berikan waktu 15 menit. Nah, untuk diskusi kelompoknya bisa dimulai dari sekarang. Silakan, selamat mengerjakan. Bagaimana kelompok 1 diskusinya? Apakah ada kesulitan? Ada, Bu, saya ingin bertanya. Ya, baik, silakan. Ibu, saya kurang paham kata kerja mental itu seperti apa ya? Baik, jadi kata kerja mental itu
kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Nah, contohnya itu seperti memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, atau beranalogi. Nah, itu contoh dari kata kerja mental. Jadi intinya kata kerja mental itu berkaitan dengan hasil pemikiran ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah Bu, itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Baik, untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan juga? Alhamdulillah tidak Ibu, hanya saya ingin memastikan jika di bagian kepala berita itu tentang unsur apa, kapan, siapa, dan di mana saja. Benar kan Bu? Bagus. Nah, baik, seperti yang dikatakan oleh Putri tadi, benar bahwa di bagian kepala berita itu hanya memuat unsur yang paling terpentingnya saja, seperti unsur apa, kapan, di mana, dan siapa. Nah, itu merupakan unsur penting yang ada di atau hal-hal penting yang ada di bagian kepala berita. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Bu, terima kasih. Baik, jika tidak ada, silakan kalian lanjutkan diskusinya. Baik Bu. Baik, waktu berdiskusi telah selesai. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas diskusinya? Sudah. Baik, jika tugas diskusinya telah selesai, di sini saya meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, untuk unsur berita ada what atau apa, yaitu kecelakaan tunggal mobil Pajero. Yang kedua, who atau siapa, yaitu Yusuf dan seorang penumpang perempuan berinisial EN. Yang ketiga, where atau di mana, yaitu di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Yang keempat, when atau kapan, yaitu pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, tanggal 6 bulan 8 2020. Yang kelima, why atau mengapa, yaitu kecelakaan diduga akibat out of control. Dan yang keenam, how atau bagaimana, yaitu bermula mobil yang dikendarai oleh Yusuf melaju dari arah timur menuju barat Jalan Raya Bekasi. Sesampainya di SPBU Ujung Menteng, pengemudi kemudian hilang kendali sehingga tidak bisa menguasai dan kendaraan oleng ke kanan menabrak median jalan lalu masuk ke jalur kanan. Yang kedua ada pola teks berita. Terdiri dari 1. Kepala berita terdapat pada paragraf pertama, 2. Tubuh berita terdapat pada kalimat ke-1 sampai ke-4 di paragraf kedua, 3. Ekor berita terdapat pada kalimat ke-5 sampai ke-6 di paragraf kedua. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan yang terdiri dari 1. Menggunakan bahasa baku, 2. Menggunakan kata kerja mental, 3. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, 4. Menggunakan konjungsi temporal. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 2, apakah jawabannya sama seperti yang telah dipaparkan oleh perwakilan dari kelompok 1?
Sama, Bu. Baik, jika jawabannya sama, berarti kalian telah memahami tentang materi pembelajaran hari ini. Meskipun jawaban dari kelompok 2 itu sama, tetapi saya ingin meminta perwakilan dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil jawaban atau hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, untuk unsur berita ada WAT, yaitu kecelakaan tunggal mobil Mitsubishi Pajero. Yang kedua ada WHO, yaitu Yusuf dan seorang penumpang perempuan berinisial EN. Yang ketiga WHERE, yaitu di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Yang keempat WHEN, yaitu pada pukul 4. WIB, yaitu tanggal 6 bulan 8 2020. Yang kelima Y, yaitu kecelakaan diduga akibat out of control. Yang keenam ada HOW, yaitu bermula mobil yang dikendarai oleh Yusuf melaju dari arah timur menuju barat Jalan Raya Bekasi. Sesampainya di SPBU Ujung Menteng, pengemudi kemudian hilang kendali sehingga tidak bisa menguasai dan kendaraan oleng ke kanan menabrak median jalan lalu masuk ke jalur kanan. Selanjutnya ada pola teks berita. Yang pertama itu ada kepala berita, yaitu pada paragraf ke-1. Yang kedua ada tubuh berita, yaitu pada kalimat terakhir di paragraf ke-1 sampai kalimat ke-4 di paragraf kedua. Yang ketiga ada ekor berita, yaitu pada kalimat ke-5 sampai ke-6 di paragraf kedua. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan, yaitu 1. Menggunakan bahasa baku, 2. Menggunakan kata kerja mental, 3. Menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, 4. Menggunakan konjungsi temporal. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan diskusi kita hari ini telah selesai. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang materi hari ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, baik. Sekarang saya akan mengulas kembali tentang tugas yang tadi saya berikan. Nah, yang pertama itu untuk unsur berita terdiri dari 5W plus 1H, yaitu yang buatnya itu benar ya, kecelakaan tunggal mobil Pajero. Yang kedua itu WHO atau siapanya, yaitu Yusuf dan seorang penumpang berinisial EN. Yang ketiga itu WHERE, yaitu di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Dan yang keempat itu ada WHEN, yaitu pada pukul 4 waktu Indonesia Barat atau WIB pada tanggal 6 bulan 8 2020. Yang kelima ada Y, yaitu kecelakaan diduga akibat out of control. Dan yang terakhir HOW, yaitu bermula mobil yang dikendarai oleh Yusuf melaju dari arah timur menuju barat Jalan Raya Bekasi. Sesampainya di SPBU Ujung Menteng, pengemudi kemudian hilang kendali sehingga tidak bisa menguasai dan kendaraan oleng ke kanan menabrak median jalan lalu masuk ke jalur kanan. Selanjutnya ada pola teks berita. Yang pertama itu ada kepala berita. Nah, kepala berita ini biasanya terdapat pada paragraf pertama yang di dalamnya terdapat unsur what, who, when, dan where. Nah, di berita atau di soal yang tadi itu bagian kepala beritanya itu
ada sebuah Mitsubishi Pajero mengalami kecelakaan tunggal. Nah, yang itu tuh adalah unsur what atau apa yang dimuat di berita tersebut. Nah, terus ada di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Nah, kalimat tersebut merupakan unsur where atau di mana. Selanjutnya ada kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil hilang kendali atau out of control. Nah, selanjutnya ada kecelakaan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 bulan 8 2020. Nah, itu tuh kalimat tersebut merupakan unsur when atau kapan. Nah, yang selanjutnya ada tubuh berita. Nah, biasanya tubuh berita ini terdapat pada kalimat isi atau paragraf isinya. Ya, di berita tersebut atau di soal yang tadi itu unsur tubuh berita. Nah, untuk tubuh beritanya itu terdapat pada paragraf kedua. Nah, untuk tubuh berita itu sebenarnya ada di kalimat terakhir di paragraf pertama, lalu dilanjut ke paragraf kedua, yaitu terdapat di kalimat ke-1 sampai ke-4, yang yaitu bermula mobil yang dikendarai oleh Yusuf melaju dari arah timur menuju ke barat Jalan Raya Bekasi. Sesampainya di SPBU Ujung Menteng, pengemudi kemudian hilang kendali. Selain Yusuf, ada penumpang seorang perempuan di dalam mobil tersebut. Nah, itu merupakan unsur how atau bagaimana, karena di bagian tubuh berita itu hanya terdapat unsur how dan why. Selanjutnya ada di SPBU Ujung Menteng tidak bisa menguasai dan kendaraan oleng ke kanan menabrak medan jalan lalu masuk ke jalur kanan. Nah, itu juga terusan dari how. Nah, untuk unsur why-nya yaitu kecelakaan diduga akibat out of control. Nah, pola selanjutnya itu ada ekor berita. Nah, ekor berita itu biasanya memuat unsur yang kurang penting. Nah, di tugas tersebut atau di soal tadi itu bagian dari ekor beritanya itu terdapat pada kalimat ke-5 sampai ke-6 di paragraf kedua, yaitu Fahri mengatakan akibat kejadian tersebut penumpang inisial EN alami luka ringan. Korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, paragraf tersebut sebenarnya boleh diungkapkan di berita tersebut ataupun tidak, karena merupakan unsur yang kurang penting. Nah, soal selanjutnya atau soal yang ketiga itu ada tentang kaidah kebahasaan. Nah, pada berita yang tadi itu, yang pertama kaidah kebahasaannya menggunakan bahasa baku. Jadi berita tadi itu benar ya menggunakan bahasa baku dan bukan merupakan maksudnya bukan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, yang kedua itu menggunakan kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu biasanya merupakan hasil dari hasil berpikir atau hasil pemikiran seseorang. Nah, pada berita tersebut yang merupakan kata kerja mental itu terdapat pada kalimat kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil hilang kendali atau out of control. Nah, kata kerjanya itu yaitu diduga. Nah, kata tersebut merupakan contoh dari kata kerja mental. Selanjutnya itu kaidah kebahasaannya menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Di setiap berita itu pasti ada unsur atau keterangan waktu dan tempatnya, yang merupakan fungsi keterangan waktunya itu yaitu kecelakaan terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Barat tanggal 6 bulan 8 2020. Nah, itu merupakan keterangan waktu, sedangkan
Fungsi keterangan tempatnya yaitu ada di Jalan Ujung Menteng, Jakarta Timur. Nah, yang selanjutnya itu kaidah kebahasaannya menggunakan konjungsi temporal. Adapun konjungsi temporal sendiri itu merupakan kata hubung atau konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan dua peristiwa berbeda yang berkaitan dengan waktu. Nah, contohnya itu seperti kemudian, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Nah, di tugas atau soal yang tadi itu kaidah kebahasaan konjungsi temporalnya itu terdapat pada kalimat sesampainya di SPPU Ujung Menteng, pengemudi kemudian hilang kendali. Nah, kata kemudian itu merupakan contoh dari konjungsi temporal. Nah, selanjutnya ada pada kalimat korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, jadi di soal tersebut atau di teks berita tersebut itu menggunakan konjungsi temporal yaitu kata kemudian. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Kalau begitu, saya akan membacakan simpulan dari materi hari ini, yaitu dalam sebuah teks berita terdapat unsur berita yang terdiri dari unsur 5W plus 1H, pola teks berita, dan kaidah kebahasaannya. Melalui unsur-unsur berita, kita dapat mengetahui pokok-pokok informasi yang membangun suatu teks berita itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya karena telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk pelajari lagi materi hari ini ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali.